Saya undang yang pertama untuk hadir di atas pentas, Bapak Sigit Suryanto, HR Director Kompas Gramedia Group. Selamat malam Pak Sigit, silakan. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak Patrick Adiatmaja, Presiden Director PT Federal Karyatama. Selanjutnya kami mengundang Bapak Iwan Suharjo, CEO HPI Agro. Dan selanjutnya Bapak Budi Purnawanto, HR Director PT Tiga Raksa Satria. Kami mengundang juga Bapak Lee Sian, Chief Business Support Officer PT Tower Bersama Infrastruktur TBK. Dan selanjutnya Bapak Hari Pramono, GM Corporate Services PT Raja Wali Corpora. Selamat malam Bapak-bapak sekalian. Tentu saya di sini tidak sendiri. Saya akan mengundang juga rekan untuk berdiskusi di atas panel ini. Saya undang moderator Ibu Dewi Tobi dari Hey Group. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Selamat malam Ibu Dewi. Ini kita punya banyak sekali narasumber di atas pentas. Silakan Bu untuk dimoderatori. Selamat malam Bapak Ibu. Oke, baik. Sudah kenyang? Oke, di depan kita ada 6 orang bapak-bapak. Pak, tadi salah satu ada materi tentang confidence in leaders. Poin yang diukur biasanya tentang to be honest and truth. Jadi malam ini kami minta Bapak jujur dan buka-bukaan, ya Pak ya. Oke, karena pertanyaannya sekarang kalau Pak Silvano Damanip tadi sudah menjelaskan secara metodologi yang kami lakukan, apa saja yang diukur. Mungkin bapak-bapak sebagian besar sudah tahu resultnya. Tapi berikutnya yang kami ingin mengetahui lebih jauh, kami juga buka forum kepada Bapak Ibu untuk bertanya, kira-kira strategi apa Pak? Jadi mohon sharing, nggak perlu takut. Saya akan tektok bertanya kepada masing-masing bapak-bapak dari perwakilan perusahaan. Nanti juga Glory akan melemparkan ke floor jika ada yang ingin bertanya. Oke, sudah siap bapak-bapak? Ballpoint dan kertas? Oh enggak. Oke, baik. Mungkin di pertanyaan pertama dan yang paling penting, ya, bapak-bapak termasuk dalam top 10 employee yang menjadi pilihan oleh karyawan Anda untuk bekerja, ya. Nah, kira-kira apa nih Bapak Ibu yang bapak-bapak yang lakukan selama ini untuk bisa mengengage employee-nya so far, ya. Walaupun mungkin baru sekali ini menjadi pemenang, tapi paling tidak ini bukan pekerjaan 1 bulan, 1 tahun atau bahkan bertahun-tahun, ya. Jadi saya akan lempar pertanyaan pertama ini untuk semua bapak-bapak. Mungkin siapa yang mau mulai? Ada mic-nya masing-masing Pak? Di samping? Iya, supaya Ini kalau lihat situasi seperti debat calon presiden Ibu Dewi ya, serius sekali ya. Silakan, kita mulai mungkin dari yang pertama datang ya Bu Dewi ya. Silakan Pak Sigit. Oke, silakan Pak Sigit. Pertama kali datang dari mana? Pertama kali datang di atas pentas Pak Sigit. Baik, terima kasih atas kesempatan pertama. Kalau ini sharing berarti tidak benar salah ya. Ya, betul. Jadi ini sharing jadi pengalaman kami. Jadi kami di Kompas Gramedia tentu ini jujur ya, kami ini tentu diuntungkan ya karena mewarisi dari nilai-nilai yang sudah diturunkan oleh founders kami Pak Yakob Utama dan almarhum PKWO. Kalau boleh saya garis bawahi, kami menjadi lebih beruntung karena justru begini, bahwa Kompas Gramedia itu didirikan bukan karena kekuatan modal,
dan bukan sebagai suatu organisasi bisnis, tetapi justru sebagai sebuah alat idealisme mereka untuk membantu mencerdaskan bangsa dengan cara membuat memberikan informasi berupa bacaan. Awalnya seperti itu muncul pada waktu itu tahun 1963, jadi sebenarnya udah 50 tahun usia Kompas Gramedia kalau dihitung dari awal intisari terbit itu. Jadi itu awalnya jadi merekrut orang-orang yang memiliki passion untuk hal tersebut. Jadi idealisme, semangat, visi yang sama dengan mereka. Nah inilah yang terus sampai hari ini kita pegang. Jadi artinya bahwa kami meyakini dan kami percaya bahwa setiap orang itu mempunyai keunikan, keistimewaannya masing-masing ya, atau minat yang luar biasa terhadap sesuatu hal. Itu yang kami sebut passion. Nah, jadi bagaimana Anda bisa bayangkan kalau seseorang itu memiliki passion yang tinggi, passionate yang tinggi, dia akan bisa bekerja dengan tanpa beban, mungkin fun ya, kreatif, memberikan solusi-solusi, dan tentu ya tadi bekerja tidak dengan ukuran uang, tidak dengan ukuran waktu, tapi passion tadi. Nah itu kira-kira yang kita eksplorasi. Ya, jadi sampai hari ini kalau boleh ya ada cara memang yang kami kerjakan, dan betul tidak tahun ini saja ya, tapi kita mencoba memang bagaimana melihat indikator-indikator itu ya, jadi passion ini tetap terjaga. Salah satunya memang dengan melihat efektivitas organisasi ini dengan membuat survei. Jadi corporate climate survey itu memang selalu kita jalankan karena ini untuk mengukur sejauh mana efektivitas organisasi, iklim dan lain sebagainya. Dan pada beberapa mulai kurang lebih 5 tahun terakhir kami tidak mengukur dari semua aspek, tapi dari aspek yang kami lihat memang perlu mendapat perhatian. Kalau boleh saya jujur, ada 4 hal yang kita angkat dalam tematis dalam survei itu. Satu masalah pertama leadership, kemudian komunikasi. Komunikasi ini juga karena menyangkut vertikal dan horizontal. Kemudian performance based culture dan meaning of work. Jadi ini yang kita lihat yang kurang tadi. Kemudian dari situ kita beranjak ya, mengetahui, mengukur, dan tentu kami menjalankan performance base ini juga sejak 2007 ya, Kompas Gramedia ini juga menjalankan performance management kita dengan menggunakan pendekatan ke scorecard ya. Jadi ukurannya menjadi lebih jelas dari hubungan sebab akibat, dan dari 4 perspektif yang paling mendasar adalah learning and growth, jadi ukuran manusia ini dari situ. Ini ada ukuran KPI generik ya, atau joint KPI ya, antara direktur HR dengan masing-masing direktur BU ya, harus mengolah dari hal-hal yang memang kita harus kerjakan ya, dari 4 hal tadi. Dan di situ dari sisi leadership ya, kami memang meyakini tadi karena ini ada bagaimana membuat engagement ini bisa berjalan, enable ini juga baik. Dalam persoalan leadership ini kami juga harus mencoba satu, karena bahwa yang harus berhubungan langsung dengan karyawan itu adalah ya leadernya, leader dari yang struktur, kalau kami sebut layer ya, mulai dari
supervisor, superintendent, manager, GM. Nah itulah yang mereka harus berasakan. Jadi kita harus garap mereka. Kita ciptakan pendidikan untuk mereka, ya, untuk pendidikan yang sifatnya mendevelop calon, ya, untuk mencari, menggrooming calon pimpinan, tapi juga mereka yang faktanya sudah duduk pada posisi itu, sehingga kita membuat program, ya, seperti Management Development Program atau Middle Management Development Program, itu kita lakukan dengan kerjasama dengan pihak yang berkompeten. Itu di leadership. Nah, kemudian bagaimana kita menggeser paradigma seorang leader itu dari bahwa mereka tidak cukup menjadi seorang katakanlah bisnis manager yang hanya berhitung transaksional dengan anak buahnya. Kamu sudah saya bayar sekian, ya harus menghasilkan sekian. Jadi udah rekrut orang, ya dia suruh bekerja dengan, kalau enggak ya dimarahin. Itu pendekatannya terlalu bisnis. Kita harus menggeser dari pendekatan itu ke pendekatan people manager. Artinya manusia adalah aset seperti tadi. Jadi harus dikembangkan, mulai diikutkan program. Tapi itu tidak cukup, karena tadi kami yang saya katakan depan bahwa pendekatan manusia ini lebih kita juga lihat dari passion. Hingga kita bicara soal talent, bagaimana bahwa talent, pendekatan sebagai talent ini, manajer harus bisa menemukan passion dari mereka yang sudah mereka rekrut, ya, mengeksplorasi, mengembangkan passion masing-masing anak buah. Itu kira-kira. Ya. Dan yang lain-lain ceritanya masih panjang, tapi kalau harus berbagi waktunya. Ya, itu tadi dikatakan dari 4 kunci ya Bu Dewi kita dengar, tapi salah satu yang menarik adalah menjaga passion untuk terus membara, gairah para karyawan itu terus dijaga. Kita bicara soal gairah yang membara, di sebelah Pak Sigit bajunya merah membara. Pak Patrick, silakan, rahasianya apa Pak? Selamat malam Bapak Ibu. Sama seperti Pak Sigit, mungkin saya cerita sedikit ya, kenapa di perusahaan kami Federal ini beruntung bisa terpilih sebagai yang menerima award. Asalnya itu kami dipaksa berubah. Jadi ini bukan ada kejadian luar biasa yang memaksa kami berubah, sehingga mau tidak mau perusahaan ini harus bertransformasi atau mati. Dan begitu. Perusahaan ini sudah lama, sudah 25 tahun sebagai bagian dari induk perusahaan MPM, dan MPM intern adalah perusahaan Saratoga Group. Perubahan yang mendasar itu adalah perubahan di bisnis, di mana kami dipaksa keluar dari comfort zone, sehingga mau nggak mau kami harus bertransformasi. Transformasi itu kami jalankan melalui tahapan-tahapan. Jadi tahap pertama mengenali threat itu tadi, dan membuat semua lapisan itu berpikir bahwa kita harus berubah. Kemudian perubahan itu dilanjutkan dengan perubahan yang sangat-sangat fundamental, cara kita bekerja, sistem kita bekerja. Nah, di situ sangat penting untuk mendapatkan komitmen, dan saya meminjam kata Pak Sigit, passion dari teman-teman untuk bekerja sebagai tim untuk mengusung perubahan-perubahan di perusahaan itu. Kami sudah, mungkin ini hampir masuk tahun ketiga, di mana Federal Oil itu harus tumbuh sebagai standalone brand yang tidak ada hubungannya lagi dengan Honda. Kalau dulu konotasinya Federal Oil adalah Honda, kami harus keluar dari comfort zone. Itu beban yang sangat mendasar. Dari situ beberapa program yang harus dilakukan, gugus kerja juga diperbaiki. Saya mengatakan ke teman-teman di kantor, a leader is only as good as the people around him or her. Jadi kalau supervisor, superintendent, manager
Ego tidak bisa menjadi pemimpin yang diilhami oleh anak buahnya, ya biasanya si pemimpin itu tidak akan mendapatkan respect. Nah, tanpa respect, forget about performance kerja gitu. Tadi juga disebutkan oleh Pak Sultan. Jadi itu yang menjadi dasar. Nah, saya mengatakan semakin tinggi ranking Anda di perusahaan, semakin tinggi porsi ke human resources Anda. Anda itu human resources buat anak buah Anda. Jangan semua dibebankan pada HRD manager, HRD director, karena yang paling mengetahui sikon anak buah Anda ya adalah Anda sendiri. Jadi hal-hal itu kami tanamkan. Kami juga menyadari bahwa situasional di kami dan mungkin itu juga di Indonesia pada umumnya, pemimpin itu nggak bisa cuma ngomong. Jadi ya kita harus turun gitu, kita harus walk the talk. Kita harus, ya kalau kita mengatakan sesuatu ya kita kerjakan sendiri gitu, jangan berbeda dengan apa yang kita katakan dengan apa yang kita kerjakan. Dan terakhir, mungkin kalau ini cuma bumbunya aja, saya membawa keterbukaan ke sistem kami. Artinya tanpa komunikasi yang jelas, semua orang akan mulai menebak-nebak, ini si bos ini mau kemana, ini si kolega saya ini mau kemana gitu. Jadi kami menciptakan banyak forum, entah itu forum yang sifatnya formal maupun forum-forum sifatnya informal, cross department, cross section, within group dan seterusnya, sehingga mulai terbentuk suasana yang lebih kondusif. Itu sih yang kami lakukan dalam 1-2,5 tahun terakhir ini, sehingga mungkin itu yang dilihat oleh teman-teman juga sebagai sebuah perjalanan gitu. Jadi ini belum selesai, masih jauh dari selesai. Jadi mudah-mudahan kami bisa seperti kata Pak Kemal, Silvano, ya kalau kita bisa berkiprah nggak cuma di kandang gitu ya, kita kalau ada kesempatan kita mau juga gitu kompetisi di luar. Terima kasih. Thank you Pak. Tadi kita sudah dengar dari Pak Sigit yang perusahaannya usianya udah lebih dari 50 tahun ya Pak ya? 50 tahun. Oh, 50 tahun. Terus kemudian Pak Petri yang 25 tahun. Nah, setengahnya. Sekarang kita dengar dari Pak Irwan yang paling muda perusahaannya. Silakan Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Mungkin saya kenalin dulu. Hartono Plantation ini ya usianya paling muda di antara mungkin panelis. Di tahun ini adalah tahun kelima. Dan saya sendiri juga mungkin yang paling muda jabatannya. Jadi tahun lalu itu Desember tuh saya diminta oleh pemegang saham untuk memimpin HPLco. Jadi HPLco waktu itu 4 tahun baru startup, kita di perkebunan, mainly di kebun sawit. Nah, pada saat saya diagnosa di bulan Desember, saya melihat ada yang missing karena pengalaman saya lama di multinasional ya, jadi hampir 15 tahun lebih di multinasional. Yang missing itu adalah nggak ada budaya. Jadi kita banyak rekrut dari berbagai perusahaan perkebunan lainnya. Itu satu, nggak ada budaya, yang pertama. Yang kedua, yang karakteristik perusahaan lokal adalah setiap departemen itu egonya tinggi, jadi silonya sangat-sangat tinggi. Nah, saya bingung kan, mesti diapain ini? Mesti diapain? Ya, saya cuma lihat-lihat pengalaman saya sebelumnya. Terus saya tanya, kita udah punya core value? Udah. Di mana? Di agenda. Semua karyawan tahu, belum tentu. Hanya yang baca tahu, gitu kan. Oke, saya baca, saya lihat, saya cari kata-katanya, jadi 5 dari 5 core value. Saya nggak hafal yang lama, saya hafal yang baru. Jadi kata-katanya saya singkat-singkat itu over the weekend, sebelum Christmas saya ingat over the weekend. Akhirnya keluar 5 kata Pak. Ini lucu Pak. Jadi pas saya gelontorkan core value ini, hampir semua direct report itu nggak percaya. Maksudnya, perusahaan perkebunan kan kita kenal feodal ya Pak, sangat-sangat feodal. Core value yang saya gelontorkan itu smile Pak, SMILE. Jadi S itu sinergi, M itu mastery, jadi orang itu harus pernah puas.
selalu continuous improvement. I itu paling penting, integrity. L itu leadership. Yang terakhir kalau namanya komponen, kalau federal law kan branded gitu ya. Kita ini komoditas Pak. Jadi harga itu di fix. Kita hanya bisa compete kalau operational excellence, jadi efisiensi. Jadi smile. Nah, kenapa smile? Itu saya simple Pak. Sebelumnya saya ditugaskan salah satu perusahaan itu di Thailand. Nah, sebenarnya interesting ya, kalau yang punya pengalaman di negara orang. Thailand itu kan kesannya kalau ini kan ramah gitu ya, friendly gitu. Tapi sebenarnya when it comes to the employee ya, sometimes kalau kita nggak tahu cara mengelolanya itu bikin pusing. Ya, mereka itu santai banget. Jadi di dalam kantor itu jangan berharap kita pakai metode otoriter. Kita yang mental. Sebagai atasan kita yang mental, bukan mereka yang mental. Karena mereka bilang, lo kalian numpang hidup di sini. Ini negara saya. Jadi beda. Jadi kalau kita lihat kalau Indonesia kan terhadap bule, terhadap ekspat kan, wah paling pintar kan. Kalau di sana enggak. Ini negara saya, kamu harus ikut. Jadi of the time saya pelajari ada yang unik. Jadi dengan kesantaian mereka itu, tapi mereka tetap produktif. Nah ini kan kalau baca-baca di berita ekonomi kan produktivitas Thailand kan jauh lebih tinggi gitu. Tapi mereka sangat-sangat santai. Jadi you will be amazing kalau dealing with them gitu. Nah dari situ intinya kita bangun yang namanya smile. Ya, harapannya adalah semua karyawan pada saat masuk ke kantor kita, pada saat bekerja itu dengan mood yang bahagia, dengan harapan itu bisa produktif. Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, setelah saya gelontorkan smile, mungkin mirip dengan balance yang dilakukan oleh Kompas Gramedia, saya juga menekankan namanya manajemen by performance. Ya, dalam waktu singkat saya gelontorkan balance scorecard. Mungkin kalau Kompas Gramedia menggunakan konsultan pertama kalinya, kalau kita ya otodidak, ya pengalaman saya sebelumnya, tujuannya cuma satu Pak, cuma ingin semua karyawan itu satu perahu dan tahu tujuan perusahaan itu mau kemana. Karena setelah 4 tahun perusahaan ini harus berkembang terus kan, harus lebih cepat. Dan karakteristik di perusahaan perkebunan itu harus cepat Pak. Kalau nggak cepat itu bukan perkebunan. Nah itulah dilakukan dalam waktu cepat. Nah untuk leadernya itu sendiri, mereka perlu confidence in leader. Siapa pemimpin baru, mereka takut kan. Biasa kalau pimpinan baru identik dengan perubahan, ya mereka takut. Nah yang saya lakukan adalah saya tidak pernah mau menggunakan kata-kata perubahan Pak. Jadi yang saya selalu lakukan adalah communication. Karena sebenarnya perubahan itu berlangsung dengan communication. Jadi saya ingin setiap karyawan itu sebenarnya secara sadar atau sebenarnya secara tidak sadar mereka berubah tanpa dipaksa berubah. Itu yang pertama. Terus kedua, keterbukaan. Jadi ya maksudnya ya mungkin juga timingnya mirip dengan Jokowi sama Ahok ya. Waktu mereka dipilih jadi gubernur, saya kan nggak beda jauh. Jadi ya metodenya belusukan Pak. Jadi kan mereka bilang, loh ini bos kita yang baru ini nggak kenal perkebunan. Tahu apa dia perkebunan? Ya otomatis saya mesti turun kan, supaya nunjukin bahwa saya pengen belajar, saya pengen tahu, ya belusukan, dan saya terapkan yang namanya keterbukaan. Karena buat saya, karena lama di multinasional, keterbukaan itu secara tidak langsung itu berdampak terhadap kontrol. Jadi sebenarnya orang tidak berasa dikontrol melalui keterbukaan Pak. Jadi saling terbuka itu sebenarnya kontrol mekanismenya, mekanisme kontrol yang sangat-sangat kuat. Jadi pada saat kita ngikut survei sebenarnya nggak ada keinginan untuk jadi ini. Buat saya hanya indikator atau health check up. Progres kita sampai di mana sih? Dan ya puji Tuhan saya juga kaget kalau bisa masuk 10 besar. Jadi waktu terima risetnya juga cukup surprise karena pengalaman sebelumnya dari merger dan akuisisi biasanya tahun-tahun pertama itu adalah tahun yang berat buat karyawan untuk menerima pimpinan baru, budaya baru, ya segala macam baru. Jadi ya singkat cerita ya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi walaupun baru dalam 1 tahun ya Pak ya, terus langsung survei, health check-nya, resultnya cukup memuaskan ya Pak ya. Oke, mungkin kita bisa next kira-kira Pak di tempatnya di 3 Raksa seperti apa Pak?